Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bang Ray Rangkuti. Bang, kalau menurut mahasiswa mereka memperjuangkan aspirasi rakyat, begitu ya. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang menduga, bahkan kita dengar statement dari Pak Yasona Lawli tadi, ini kemungkinan ada yang menggosok-gosok nih di belakang. Abang sebagai pengamat politik dan juga dulu aktivis, melihat apakah ada indikasi itu? Ini kan logika yang berulang ya. Jadi peristiwanya sama, aktornya berbeda, tapi cara memandangnya juga tetap sama. Mestinya juga di kondisi kayak begini nih, kita sudah juga lebih hati-hati tuh mengatakan satu gerakan itu ditunggangi, macam-macam dan seterusnya. Ini pure mahasiswa berarti kalau menurut Abang? Kenapa? Pure mahasiswa? Saya punya ada 6 indikator untuk menyebutkan apakah satu peristiwa demonstrasi itu murni atau tidak gitu. Pertama, dia bersifat masif apa enggak? Ini kan masif nih, Sabang sampai Merauke. Di luar dugaan juga kan sebenarnya gitu. Yang kedua, ada nggak komando yang terstruktur? Tadi sudah dijelaskan nggak ada komandonya. Memang tidak ada faktanya. Jakarta bisa berbeda dengan di Surabaya macam-macam dan seterusnya gitu. Yang ketiga, isunya bisa berbeda nggak? Meskipun bisa ditarik benang merahnya gitu. Faktanya mereka bisa berbeda-beda. Kita dulu 98 itu mungkin sampai setahun baru ketemu 5 isu apa itu ya, isu reformasi itu gitu. Setahun tuh, beda di sini, beda di situ, beda di sini. Berarti dulu ada komando gitu. Nggak ada komando, ujung-ujungnya dirumuskan sendiri oleh kita kan. Karena terlalu banyak isunya yang mau dituntut. Nah ini kita rumuskan dalam satu bahasa namanya 5 tuntutan reformasi. Kira-kira ini juga begitu. Isunya nih kelihatan bercabang-cabang tapi punya benang merah yang sama. Yaitu keresahan terhadap Undang-Undang KUHP, meminta supaya revisi Undang-Undang KPK dibatalkan, dan perbaikan institusi polisi ya supaya tidak terlalu seperti yang sekarang. Kira-kira begitulah benang merahnya kan. Nah yang ketiga adalah yang keempat melibatkan jumlah begitu besar. Ini kan bisa sampai ratusan ribu mahasiswa tentu saja di banyak-banyak kota itu dan seterusnya gitu. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, meskipun tidak serentak pada hari yang sama. Justru kita agak curiga itu kalau misalnya demo se-Indonesia pada hari jam sekian gitu. Nah itu agak bertanya-tanya gitu itu. Artinya ada garis komando mereka. Sampai sekarang masih gitu. ada demonstrasi. Nah itu yang saya sebutkan tadi, makanya rentang. Jadi hari ini di sini, besok mungkin di sini, besok di sana gitu. Karena nggak ada komando tunggal gitu. Komandonya beda-beda setiap orang gitu. Kalau dilihat ciri-ciri ini, saya mengatakan bahwa gerakan ini murni mahasiswa gitu. Murni karena mereka merasa mungkin bahasa saya kecewa dan tidak percaya. Kecewa karena proses pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik dengan sangat masif gitu. Maksud saya tidak percaya itu dalam pengertian bahasa ditunda itu kan punya konotasi yang secara psikologik nggak bisa dipercaya gitu. Karena waktu misalnya Undang-Undang KPK itu redaksinya itu juga kata ditunda, yang kemudian itu diambil alih oleh DPR sebagai hak inisiatif, dalam rentang waktu 13 hari ditetapkan sebagai undang-undang yang seperti yang kita kenal sekarang itu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kita tunda pembahasan ini, mungkin memori orang kembali ke Undang-Undang KPK itu. Ada trauma di situ? Ada trauma itu. Jangan-jangan ini cara supaya undang-undang dikembalikan ke DPR, DPR nanti mensahkan macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu mungkin terobati sedikit, manakala DPR di rapat paripurna mengatakan setuju. Ini ditunda dulu untuk beralih kepada periode sebelumnya. Masalahnya adalah ikon dari tuntutan mereka belum selesai. Yaitu revisi Undang-Undang KPK itu harus dicabut. Kan kira-kira gitu. Nah inilah yang saya pribadi merasa agak gembira bahwa sore tadi Pak Jokowi mengatakan memungkinkan untuk menunjau ya Undang-Undang KPK itu bisa sifatnya mengeluarkan Perpu atau dan sebagainya gitu. Saya kira kalau Pak Jokowi sejak dari awal memiliki pernyataan yang seperti itu, mungkin juga reaksi mahasiswanya nggak begitu besar. Masalahnya adalah ketika tanggal 22 ya Pak Jokowi mengatakan meminta kepada DPR supaya menunda, gitu loh kira-kira. Ada aksi tanggal 23, tanggal 23-nya beliau masih mengatakan tidak akan mengeluarkan Perpu. Nah ini yang mungkin membuat rasa kecewa mahasiswa ini bertambah-tambah. Mestinya tidak secepat itu. Mungkin ada bahasa dulu yang mengatakan bahwa pertimbangan mahasiswa itu diperhatikan, karena harus diingat yang jadi ikon dari tuntutan mahasiswa ini kan sebetulnya di dua itu. Satu Undang-Undang KPK-nya, satu Undang-Undang KUHP-nya. Nah mungkin sedikit adalah soal institusi polisi yang harus direformasi. Silakan Pak Zul.